Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Baik, sebelum lebih lanjut ke Mbak Tejo, saya akan ke Pak Zawawi dulu ini. Karena Pak Zawawi akan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mbak Tejo dan dibuat oleh Buya Syakur dalam Engkau Menangis di Atas Pangkuanku. Iya, saya kira membaca dan mendengar apa yang disampaikan Mbak Tejo dari Engkau Menangis di Atas Pangkuanku sangat luar biasa sekali. Pak Zawawi, silakan apa yang mau disampaikan dari Gelombang Cinta malam hari ini, Pak Zawawi Imran. Sebentar, belum di unmute. Oh, belum di touch unmute-nya. Ya, silakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Buya Syakur, adik saya Sujiwo Tejo, sahabat saya Ibu Novelis Majid, Ananda Inayah, dan semua yang hadir dan sekaligus mengikuti acara ini. Sungguh berat sekali bagi saya untuk mengapresiasi puisi yang mistis juga misterius seperti ini. Sebab tak teramat jelas kekasihnya Buya Syakur itu siapa. Itu kekasih dari Buya Syakur fisik atau kekasih Buya Syakur yang sangat rohani sekali. Saya lebih yakin ke sangat rohani. Karena beliau tidak mengatakan ombak di sini. Justru beliau mengatakan gerakan laut yang maha dahsyat, namanya gelombang. Gelombang cinta. Gelombang cinta itu memang tidak terlihat. Walaupun deburnya ketika berdeburan itu sampai terdengar ke langit ketujuh. Itu gelombang cinta. Jadi dalam gelombang cinta itu bukan hanya ada syu'ur yang menjadi syi'ir, tapi juga ada zauk. Kemudian ada syauq dan mungkin zauk, kerinduan yang membuat keindahan menjadi tidak terbendung. Keindahan yang tidak bisa dibendung. Luar biasa itu. Sehingga begitu lancarnya Buya Syakur ini menulis puisi yang bernada prosa lirik ini, dan yang beliau ambil adalah gaya-gaya Al-Quran dan gaya-gaya Abdurrahman Ad-Dibani, ya. Jadi terasa di situ, ya, karena memang Al-Quran itu maha puisi. Ketika menggetarkan seorang pengarang, maka getaran itu bisa lahir menjadi bentuk puisi yang lain, yang inspirasinya bisa datang dari Al-Quran. Coba kita perhatikan Al-Quran itu. Was-sama'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, an-najmu tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Demi langit dan kejora malam, tahukah kau apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia itu berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada. Nah, kira-kira
gaya-gaya yang seperti ini saya dapatkan dalam irama perpuisian pada Gelombang Cinta yang salah satu dari anak judulnya yang dibacakan oleh Mas Tejo tadi, engkau menangis di atas pangkuanku. Jadi terserah kepada siapa yang menginterpretasi. Untuk anak-anak muda ya, seolah-olah si engkau itu memang si rambut berjurai dan berurai gitu. Tapi bagi seorang kakek tua yang 6 tahun lebih dahulu melihat matahari dari Buya Syakur, saya berumur 80 sekarang ya. 4 tahun ya. Jadi itu rasanya kekasih itu, rambut itu bukan rambut yang bisa dibelai dengan jari jemari atau tangan. Jadi ada rambut yang lain yang mempesona. Kira-kira begitu. Kalau urusan sepagut sayang cinta badani itu kan bisa saja kakek tua seperti saya itu bisa jadi tua-tua keladi, makin tua makin gatal kan. Tapi ini bukan, jauh dari itu. Jadi ini sebenarnya cintanya tua-tua kelapa yang makin tua makin berminyak. Jadi sebuah cinta yang substansial, yang hakiki, yang ditujukan kepada sang kekasih. Ya, namanya tak penting karena kata-kata kekasih itu bukan sekedar nama. Kekasih itu adalah substansi atau hakikat itu sendiri. Ini kira-kira yang dibangun dalam puisi ini oleh Buya Syakur. Dan kalau saya boleh bercanda, saya iri hati kok bisa menulis puisi seperti ini Buya Syakur. Tapi saya punya kelebihan dari Buya Syakur. Karena saya berada 700 km di timurnya Indramayu, sholat subuh saya lebih dahulu dari Buya Syakur. Oh iya. Betul. Ya. Nah itu keberuntungan bagi saya. Itu kan bukan kebetulan Allah yang menentukan saya itu lahir di Madura, di ujung timur Pulau Madura. Kalau ke Jakarta tidak punya duit, kan harus naik kereta yang paling berombak bunyinya gitu loh, karena murah. Selanjutnya di sini beliau itu main-main, tapi bukan main-main. Saya tersinggung di sini dengan kata-kata bodoh dan dungu. Ya. Saya ini termasuk orang yang bodoh termasuk orang yang dungu. Tetapi terobati setelah teringat kepada firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Saya menjadi mengerti ya apa yang dimaksud oleh Buya Syakur antara bodoh dengan dungu. Dan Buya Syakur sendiri menganggap bahwa dungu itu adalah bukan salah didik, tapi salah paham dalam menyelenggarakan pendidikan. Ini harus dicermati, terutama ketika budi pekerti menjadi sangat langka. Ketika menghormati orang lain menjadi sangat langka. Ketika menghargai orang lain menjadi sesuatu yang aneh. Nah, maka disinilah sebenarnya ada isyarat-isyarat yang tak terduga yang harus kita tangkap ya. Dan itu bisa kita tangkap kalau kita melanjutkan membacanya. Dan saya sangat diuntungkan karena pembacaan Mas Tejo tadi benar-benar sangat santun sekali. Ya, sangat santun sekali. Tidak ada diancuknya sama sekali. Biasanya beliau itu kan ada diancuknya. Tadi itu nggak ada diancuknya. Tapi saya sebagai orang Jawa Timur, sebagai orang Surabaya, santunnya Mas Tejo itu diancuk benar tadi. Oke.
Jadi sebenarnya di sini tersirat pula tentang kemampuan seseorang di dalam berbahasa yang dianggap sebuah bakat. Dalam berkomunikasi ketika menggunakan bahasa, maka masih banyak kemungkinan orang menjadi salah paham, terutama untuk hal-hal yang polyinterpretable. Polyinterpretable. Jadi sebenarnya kita ketika mengucapkan yang namanya puisi itu binatang apa? Binatang apa? Jadi para penyair itu dia mungkin bisa mempolisikan orang yang mengatakan binatang apa itu. Kok puisi dianggap sama dengan binatang? Untungnya ada penyair yang mengatakan dirinya, aku ini binatang jalang. Selesailah masalah ini. Selesailah masalah ini. Ini permainan kata-kata yang tidak begitu substansial. Jadi permainan kata-kata yang tidak dekat dengan hakikat. Dan Buya Syakur secara tersirat di sini menginginkan bagaimana kata-kata baik dalam puisi maupun dalam pergaulan sehari-hari itu, kata-kata itu benar punya makna. Bisa dipahami menjadi kesepakatan-kesepakatan yang indah. Kalaupun terjadi perbedaan interpretasi, perbedaan itu variasi pemikiran, dan ketika kembali kepada hati nurani, kita terasa bahwa saya anak ibuku, Anda anak ibumu, sesama anak ibu, kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling caci maki, tidak boleh saling memfitnah. Sebab ketika kita mengucapkan kata-kata yang meremehkan orang lain, dan mencaci maki orang lain, walaupun itu terselubung, sebenarnya menunjukkan bahwa hati kita tidak dekat dengan Allah. Hati kita tidak bersih. Makanya ada ujaran Jawa yang mengatakan, ajining diri, sokolat. Kemuliaan seseorang tergantung pada kata-kata yang diucapkannya. Kemuliaan seseorang pada lidahnya. Karena itu, mengucapkan kata-kata yang benar-benar substansial punya makna, itu menjadi sangat penting. Bahkan humor pun itu akan menjadi sesuatu yang penting, ya. Terutama ketika humor itu diucapkan oleh Gus Dur. Kan sangat senang sekali itu kita. Di Madura, anak-anak kecil pun, anak-anak TK pun ada humor. Di Madura, anak-anak TK pun itu bisa lebih cerdas satu saat dari gurunya. Contohnya ya. Si ibu guru itu mengatakan, anak-anak sekarang pelajaran matematika ya. Ya Bu, kalau 7 dikurangi 2 sama dengan berapa Tono? Sama dengan 5 Bu. Bagus Tono. Kalau Siti, kalau 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 6, Bu. Sekarang Iza. Iza itu yang terkecil. Iza, kalau 5 dikurangi 3 sama dengan berapa, Iza? Tidak tahu, Bu. Kok tidak tahu? 5 kurangi 3. Ibu itu menunjukkan jarinya yang 5, kemudian yang 3 dilipat. 5 dikurangi 3 sama dengan berapa? Tidak tahu, Bu. Sekarang begini, kalau kamu tidak tahu, ada pisang goreng 5. Kamu makan 3. Jadinya, saya kenyang, Bu. Jawab. Luar biasa anak ini ya. Jadi jawabnya, dia tidak menjawab tinggal 2. Tapi saya kenyang. Jadi kira-kira lebih konkret. Siapa akan menyalahkan anak-anak yang masih fitrah ini? Anak-anak kelas 1 yang masih belum berumur 15 tahun. Tapi inilah sebenarnya variasi-variasi bahasa yang ada di dunia, bahwa kadang-kadang humor pun ada substansinya. Humor pun kadang-kadang bisa membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Nah, untuk itu dibutuhkan kecerdasan jiwani, kecerdasan jiwa yang bisa membaca kehidupan. Nah,
sekarang baru ketemu Buya Syakur ini berbicara atau menulis yang namanya puisi ini. Beliau ini memberikan bahasa-bahasa isyarat yang tidak seluruhnya itu menjadi kalimat-kalimat yang 2 kali 2 sama dengan 4. Banyak kata-kata majazi, banyak isyarat-isyarat yang membuat kita harus bergelut dengan kalimat-kalimat yang ditulis oleh beliau. Karena beliau tidak ingin memberikan bubur kepada kita. Tidak mau memberikan bubur kepada kita. Tapi beliau memberikan nasi agar dikunyah-kunyah dan akhirnya halus seperti bubur. Jadi ini tugas seorang pengajar yang cerdik, ya, yang ingin mencerdaskan santri-santrinya dengan memberikan kata-kata yang perlu ditafsirkan. Dan dalam menafsirkan itu tidak perlu merasa takut dan tidak perlu takut salah di dalam permainan gelombang kehidupan itu. Lebih-lebih di dalam gelombang cinta. Ya, kalau gelombang cinta itu, kalau bahasa anak muda itu seperti saya dulu ketika muda itu. Kalau jatuh cinta, ya tidak langsung mengatakan I love you. Tidak langsung mengatakan inni uhibbuki. Tapi mungkin bisa dicarikan kalimat yang lebih indah lah. Misalnya, izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Misalnya lah, gitu loh. Kan lebih menggetarkan. Ya. Karena di dalam dunia sufistik itu kan ada syu'ur. Bahkan kata-kata syair pun itu berasal dari syu'ur, dari getaran batin. Ya, dari getaran batin. Jadi kalau tidak punya getaran batin, ya tidak bisa tertulis yang namanya puisi. Bahkan seorang penyair besar Pakistan namanya Maulana Muhammad Iqbal, dia mengatakan, dari mana kemerduan seruling terdengar? Dari getar hati sang peniup, bukan dari potongan bambunya. Sebenarnya kata-kata itu seruling, tapi yang menggetarkan adalah sang penyair itu sendiri, sang pencipta karya itu sendiri. Dan disinilah istimewanya kenapa Mas Tejo tadi membacanya tanpa lidah yang terkilir. Membaca tanpa lidah yang terkilir. Padahal lidah yang terkilir itu lebih berbahaya dari kaki yang patah. Kira-kira kan begitu yang dimaksud. Jadi kira-kira seandainya diucapkan dengan kalimat-kalimat yang jelas, ya, Buya Syakur kepada santrinya bisa mengatakan bahwa kakimu boleh terkilir, tapi lidahmu jangan anakku. Lidahmu jangan muridku, lidahmu jangan terkilir sahabatku. Nah, disinilah sebenarnya perlunya lidah dan tulisan yang direnungkan terlebih dahulu sebelum diucapkan, sebelum disampaikan pada halayak ramai. Jadi renungan, diketahui, ya, ahli-ahli ilmu jiwa religius, ahli-ahli ilmu psikologi, ahli ilmu jiwa keagamaan di dunia tasawuf itu tahu kalimat yang diucapkan hanya untuk memancing pujian dari orang banyak dan kata-kata susunan kalimat yang memang diucapkan sebagai tanda keikhlasan. Jadi memang yang tahu terhadap keikhlasan memang Allah. Tapi orang-orang yang imannya tebal dan diberi yang namanya al-basirah oleh Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kata-kata ini dibikin hanya sebagai permainan bahasa, permainan kata-kata, dicari substansinya ya tidak ada. Kenapa ada orang-orang yang bisa menanggapi kata-kata itu hanya bikinan, kata-kata itu hanya permainan lidah, atau kata-kata itu benar-benar keluar dari hati yang murni? Karena ada ujaran ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah kamu terhadap firasah dari orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, karena ia
mengucapkan kata-kata yang berasal dari bimbingan cahaya Allah. Jadi menulis itu memang butuh bimbingan cahaya Allah. Kenapa? Kalau menulis dengan bimbingan cahaya Allah, insya Allah tulisan itu akan menjadi tulisan yang mencerahkan dan jauh daripada kata-kata yang sekedar memancing kekeruhan, bahkan memprovokasi. Dan bisa mungkin walaupun tidak disengaja, kata-kata itu bisa membuat orang teradu domba. Ya. Dombanya enak berada di ladang-ladang, tidak berkelahi sesama domba. Tapi kenapa manusia yang menjadi domba mau diadu? Ini sebenarnya hal-hal yang tersirat di dalam puisi Gelombang Cinta ini. Karena apa? Karena rohani yang tinggi tidak punya rasa takut. Apalagi takut kepada musuh, kepada mati pun tidak takut. Itulah kenapa Pangeran Diponegoro berada di penjara di Makassar, di Benteng Rotterdam. Jangan disangka beliau bersedih, beliau berbahagia. Beliau berbahagia di dalam penjara karena hidupnya digunakan untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air. Imam Bonjol di Tondano, bahkan ada Patimura yang naik yang gantungan ya, dengan bibir yang tersungging dan tersenyum karena matinya menjadi mati yang tidak sia-sia. Itu berarti hidup itu benar-benar diberi makna yang bukan hanya makna kata-kata, tapi makna dari perjuangan. Karena tingkat kerohanian menurut Buya Syakur, tingkat kerohanian dan tingkat keagamaan serta tingkat keilmuan adalah berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini sebenarnya bisa dipersatukan secara tersirat. Itu kalau kita punya hati yang bersih atau keikhlasan. Karena kalau dikaitkan pendapat Buya Syakur itu dikaitkan dengan pendapatnya filsafat Bugis ya. Di sana ada sebuah kitab namanya Budi Istikharah. Dalam bahasa Bugis dikatakan di situ, dalam kitab Budi Istikharah itu dikatakan akinina wapatujuko, memadeceng kalau ingati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hati. Hati yang diselimuti oleh kemuliaan, hati yang takarruf kepada Allah, seujung rambut pun tidak akan punya kebencian kepada orang lain. Bahwa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, mereka adalah saudara kita, adalah sahabat kita yang kita harus muliakan. Perbedaan bukan alat untuk bertengkar, tapi perbedaan adalah alat untuk saling mengerti antara satu dengan yang lain, sehingga kita tetap bersaudara. Moderator, sudah berapa menit ngabur saya ini? Sudah berapa menit? 20 menit katanya Pak Kiai. Ini betul ya? Iya. Ya, jadi kalau begitu menit, sesuai dengan janji. Ya, jadi kalau begitu saya pakai puisi yang kira-kira seirama dengan Mas Tejo itu. Iya, puisinya baik. Begini bunyinya, pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Terima kasih. Sebuah apresiasi yang sangat komprehensif yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zawawi Imron dari Madura malam hari ini. Engkau menangis di atas pangkuanku.